Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hanif. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan dividen terhadap harga saham studi kasus pada perusahaan LQ45. Kebijakan dividen merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh perusahaan terkait dengan dividen. Apakah laba akan dibagi kepada pemegang saham atau investor dalam bentuk dividen, atau laba akan ditahan sebagai laba yang ditahan untuk pembiayaan investasi masa yang akan datang. Jadi maksudnya menentukan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk membayar dividen atau untuk investasi kembali dalam aset operasi, sekuritas, dan membeli obligasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, posisi kas atau likuiditas dari suatu perusahaan. Faktor penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besar dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Yang kedua, return on asset. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang ditanam dalam aset untuk kegiatan operasi perusahaan. Yang ketiga, kebijakan dividen dapat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan perusahaan atau growth. Yang ketiga itu, pertumbuhan perusahaan yang tinggi akan mengurangi porsi dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham. Yang keempat, collateralizable asset. Perusahaan dengan collateralizable asset yang tinggi memiliki agensi konflik yang kecil antara pemegang saham dengan kreditor. Collateralizable asset yang tinggi akan mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dengan kreditor sehingga perusahaan dapat membayar dividen dalam jumlah besar. Yang kelima, ukuran perusahaan atau frame size. Ukuran perusahaan atau frame size merupakan aspek dasar yang harus dicermati dalam melakukan keputusan investasi. Menurut Jum'ah 2008 dalam Lopolusi 2013 yang menyatakan dengan semakin besar ukuran perusahaan, maka pendapatan yang dihasilkan juga semakin tinggi dan menyebabkan laba yang dihasilkan untuk pembagian dividen juga tinggi. Teori dividen, yaitu Dividend Irrelevance Theory. Teori ini mengatakan bahwa dividen bersifat tidak relevan atau tidak mempengaruhi seorang investor. Jadi teori ini mengatakan bahwa dividen bersifat tidak relevan atau tidak mempengaruhi seorang investor. Menurut Modigliani and Miller pada tahun 1961, nilai suatu perusahaan tidak tergantung pada besarnya proporsi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham maupun terhadap biaya modalnya, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan risiko bisnis. Yang kedua, Breed in the Hand Theory. Jadi, seorang investor mengharapkan pembayaran dividen yang tinggi. Hal ini dikarenakan return pada dividen merupakan hal yang pasti, sedangkan return pada capital gain tidak pasti atau beresiko. Dividen lebih bisa diramalkan dibanding capital gain. Manajemen dan mengontrol dividen, tetapi tidak dapat mengontrol harga saham. Yang ketiga, tax event theory. Suatu teori yang menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gain, maka para investor lebih menyukai capital gain karena dapat menunda pembayaran dividen. Yang ketiga itu, teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen and capital gain, para investor lebih menyukai capital gain karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor masyarakat suatu tingkat keuntungan yang lebih pada saham yang memberikan dividen yang tinggi. Capital yield
rendah daripada saham dengan dividen gain rendah. Yang keempat, dividend signaling theory. Signal atau isyarat adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Jadi, semakin banyak permintaan terhadap saham suatu emiten, maka dapat menaikkan harga saham tersebut. Jika harga saham yang tinggi dapat dipertahankan, maka kepercayaan investor atau calon investor terhadap emiten juga semakin tinggi, dan hal ini dapat menaikkan nilai emiten. Sebaliknya, jika harga mengalami penurunan terus-menerus, berarti dapat menurunkan nilai emiten di mata investor atau calon investor. Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan. Jika harga saham suatu perusahaan selalu mengalami kenaikan, maka investor atau calon investor menilai bahwa perusahaan berhasil dalam mengelola usahanya. Kepercayaan investor atau calon investor sangat bermanfaat bagi emiten, karena semakin banyak yang percaya terhadap emiten, maka keinginan untuk berinvestasi pada emiten semakin kuat. Jenis-jenis saham. Yang pertama, harga nominal adalah harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besar harga nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal. Yang kedua, harga perdana, yaitu harga yang terbentuk pada waktu saham tersebut dicatat di Bursa Efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi dan emiten. Dengan demikian akan mengetahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat, biasanya untuk menentukan harga saham perdana. Yang ketiga, harga pasar. Harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatat di bursa, dan transaksi yang terjadi di sini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi. Yang keempat, harga pembukaan. Harga pembukaan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat dimulainya hari bursa, dan pada itu sudah terjadi transaksi atas suatu saham. Kemudian harga tersebut sesuai dengan yang diminta oleh penjual dan pembeli. Yang kelima, harga penutup. Harga penutup yaitu harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Dengan demikian, bisa saja terjadi pada saat akhir hari bursa tiba-tiba terjadi transaksi atas suatu saham karena ada kesepakatan antar penjual dan pembeli. Yang keenam, harga tertinggi adalah harga yang paling tinggi yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali, tidak pada saham yang sama. Kebijakan dividen terhadap harga saham perusahaan LQ45. Perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia digolongkan menjadi beberapa indeks saham. Salah satu indeks saham tersebut adalah indeks LQ45. Investor sebelum memutuskan berinvestasi melihat beberapa faktor seperti faktor return dan risiko. Jadi indeks LQ45 ini terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tinggi yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas saham-saham tersebut mempertimbangkan kapasitas pasar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.